warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Analita Sayaba dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksin corona. Sebelum kita masuk penjelasan vaksin coronanya, ada baiknya kita mengetahui apa itu virus corona. Nah, virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan dari ringan hingga sedang. Tapi ada juga jenis virus corona ini yang dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius seperti penyakit SARS dan MERS. Kemunculan virus corona ini pertama kali pada bulan Desember 2019 yang berasal dari pasar siput Wuhan, Cina. Di sanalah pertama kali korban virus corona teridentifikasi. Sedangkan di Indonesia, virus corona ini teridentifikasi pada bulan Maret pada tahun 2020. Virus corona ini sudah merajalela ke penjuru dunia, bahkan sudah menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Tetapi setelah kita mengalami masa pandemi yang cukup lama, akhirnya vaksin corona ditemukan oleh China. Baik, sebelum kita melanjutkannya, ada baiknya kita mengetahui apa itu vaksin terlebih dahulu. Vaksin adalah analgetik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit, sehingga tubuh kita dapat bertahan dari penyakit tersebut. China memamerkan vaksin corona buatan mereka sendiri yang diproduksi Sinovac Biotech dan Sinopharm. Vaksin tersebut sudah digunakan di China dan sudah beberapa disebarluaskan ke negara lain. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan 7 jenis vaksin corona yang dapat digunakan di Indonesia. 7 vaksin ini sudah melewati tahap akhir. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan 7 jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Vaksin ini antara lain yang pertama vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca, yang kedua vaksin COVID-19 Cina Nasional, yang ketiga vaksin Moderna, yang keempat Pfizer-BioNTech, yang kelima Sinovac, dan yang keenam Novavax, dan yang terakhir yaitu vaksin COVID-19 yang diproduksi dari PT Bio Farma. Layaknya obat dan vaksin lainnya, pengembangan vaksin COVID-19 harus melalui 3 tahap uji klinis. Setelah memenuhi ketiga tahap uji klinis tersebut dan dinyatakan efektif serta aman digunakan, vaksin COVID-19 baru bisa mendapat izin dari BPOM. Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo sudah menganjurkan kepada masyarakat Indonesia untuk segera divaksinisasi. Dan malahan orang pertama yang melakukan vaksinasi Indonesia yaitu Pak Jokowi sendiri. Akan tetapi banyak sekali masyarakat Indonesia menolak untuk divaksinisasi. Alasan umumnya yaitu ketidakpercayaan terhadap vaksin, keraguan terhadap efektivitas vaksin, yang ketiga yaitu kekhawatiran efek samping dari vaksin tersebut, dan yang terakhir yaitu alasan keagamaan. Dan banyak sekali rumor atau hoax yang beredar tentang vaksinisasi ini yang menyebabkan pola pikir seseorang berubah terhadap vaksinisasi, sehingga membuat orang yang awam yang belum mengerti atau kurang mengerti terhadap vaksinisasi ini untuk ragu terhadap vaksin tersebut. Tetapi menurut pendapat pribadi saya, vaksinisasi COVID-19 ini sangat bermanfaat dan menurut saya itu sangat bagus untuk mempertahankan kekebalan tubuh kita, jadi bisa menjaga tubuh kita tuh untuk melawan COVID-19. Dan kalau ditanya apakah saya mau untuk divaksinisasi, ya jelas saya akan menjawab saya mau. Apapun rumor yang tersebar luas di masyarakat tidak akan membuat saya untuk mundur jika diharuskan untuk vaksinasi. Saya percaya vaksinisasi COVID-19 ini sudah aman karena sudah melalui tahap akhir dari uji klinis. Dan kalaupun ini tidak aman, tidak mungkin pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk vaksinasi. Dan tidak mungkin juga BPOM akan mengizinkan vaksinasi ini kalau tidak aman untuk disebarluaskan. Walaupun banyak masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksinasi karena sudah mendengar rumor atau hoax yang beredar yang tidak benar tentang vaksinasi COVID-19 ini, banyak juga yang masih mau untuk divaksinasi, bahkan pegawai negeri, pegawai pekerja kantoran, pemerintah, dan beberapa masyarakat yang diharuskan untuk bekerja di luar ruangan, dan orang-orang yang sudah dipilih untuk vaksinasi sudah melakukan vaksinasi. Bahkan di daerah saya sudah ada beberapa orang yang sudah divaksinasi dan efeknya juga terbukti aman, walaupun belum kelihatan bagaimana hasil dari vaksinasi ini untuk melawan COVID-19. Baik, itu saja penjelasan dari saya.
Jika ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.